Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadirun, ittaqullaha mastata'tum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul Muhtaramin, seluruh jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaAllah kita selalu diberikan Allah istiqamah di dalam hati, kekuatan iman dan Islam, sehingga sholat subuh berjamaah melangkahkan kaki dari rumah ke masjid yang seyogianya banyak memandangnya susah dan berat. Tapi ketika Allah menanamkan iman dan Islam yang kuat di dalam hati kita, sholat subuh berjamaah, hadir kita ke masjid ini, insya Allah tidak menjadi suatu yang berat. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada satu kalimat yang disebut dengan ridha. Bahkan hampir semua umat Islam ingin mendapatkan ridha Allah, ingin bagian yang diridhoi. Bahkan yang terbaik nanti di akhirat itu mendapatkan ridha Allah. Karena orang mendapatkan bahagia di akhirat itu 3 jalur. Pertama, jalur ridho. Ini jalur ridho ini kelas-kelas para anbiya, kelas-kelas para sahabat, syuhada. Ini jalur-jalurnya ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dapat bahagia akhirat, jalurnya jalur ridho. Ada kelompok kedua mendapatkan kebahagiaan akhirat, jalurnya itu pakai jalur rahmat. Nah, mereka kelompok yang dirahmati, kelompok-kelompok ulama. Ini masuk ke dalam kelompok yang dibahagia di akhirat, jalur rahmat. Nah, ada kelompok yang ketiga mendapatkan kebahagiaan akhirat itu jalurnya jalur syafaat. Kalau kelas-kelas kita kalau tidak dapat syafaat, bahasa Medan lembam kita di akhirat. Lembam. Jalur syafaat. Ada pertolongan syafaat Rasulullah. Kalau enggak, mau kita tukarlah ibadah kita ini dengan rahmat, dengan ridho, tidak cukup. Tidak cukup. Makanya, tapi tetap kita ingin mendapatkan ridho Allah. Lalu dari beberapa kitab, para ulama membuat langkah-langkah agar bisa sampai kepada ridho. Nah, kira-kira kalau dari langkah ini masuk tak kita kepada ridho, nantilah kita resapi masing-masing. Kira-kira yang manalah kita yang sulit sehingga tak sampai kepada ridho Allah. Yang pertama, sungguh-sungguh itu belum masuk dalam langkah, masih dalam niat. Jahadu sungguh-sungguh untuk sampai kepada ridha Allah. Pasti orang yang pengen sampai ke ridha, sungguh-sungguhnya besar.
Tapi di langkah-langkahnya itu nanti, di anak tangganya itu, sampai tidak kita kepada ridho. Syaratnya ada. Yang pertama adalah iman. Nah itu syarat ridho itu pertama iman. Iman itu pun rupanya syarat. Ada syaratnya. Walaupun tadi pembawa acara mengatakan salah satu nikmat yang besar itu adalah nikmat iman. Karena iman ini dikatakan nikmat yang besar karena memang pemberian dari Allah. Rasulullah berusia 6 tahun meninggal ibunda tercinta Siti Aminah, lalu tinggal bersama kakeknya bernama Abdul Muthalib. Tinggal 2 tahun bersama kakek Abdul Muthalib, bahagia. Kenapa? Kakek sangat sayang sama cucu. Tapi 2 tahun saja. Habis itu meninggal dunia kakek tercinta Abdul Muthalib. Datang pamannya dari sekian beberapa paman yang ada, datang cuman pamannya itu Abu Thalib. Abu Thalib membawa Rasulullah dari usia 8 tahun tinggal bersama Rasul. Abu Thalib. Cinta Abu Thalib itu tinggi. Sayang betul Abu Thalib kepada Rasulullah. Pembelaan cukup besar. Nampak memang pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah. Umur 11 tahun Rasulullah berdagang, membawa dagangan Siti Khadijah. Abu Thalib yang mengajari, Abu Thalib yang membawa, Abu Thalib yang mengawal. Nah, singkat kepada hujung, ketika Abu Thalib hendak sakaratul maut, sakit bertambah parah, Rasulullah hadir. Dipangku oleh Rasulullah, Abu Thalib di paha Rasulullah. Dipangku. Dan berkata Rasulullah, wahai pamanku, ucapkanlah engkau beriman kepada Allah, maka tanganku akan menggandeng tanganmu masuk ke dalam surganya Allah. 130 kali Rasulullah mengajak Abu Thalib untuk beriman kepada Allah. Meninggal Abu Thalib dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Makanya iman itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang besar. Berapa harga iman rupanya dalam pandangan agama, dalam pandangan Islam, dalam pandangan Quran. Dari satu hadis sahih Muslim dikatakan, la taqulu sa'ah hatta wajahi ardi man yaqulu Allah, Allah. Sampai ukuran iman itu, la taqulu sa'ah, tidak akan datang saat itu. Hari kiamat tidak akan datang. Hatta wajahi ardi man yaqulu Allah. Kalau masih ada orang yang beriman mengucapkan Allah, kiamat ini tidak ada. Masih ada orang beriman. Nah, ketika nanti sudah ada, tidak ada lagi orang yang beriman mengucapkan Allah, 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 barulah kiamat didatangkan Allah. Artinya Allah menghargai orang yang beriman itu. Iman itu lebih besar harganya ketimbang dunia seisinya. Tapi karena iman tidak nampak, makanya kita sepele sama iman. Bahkan kita lebih takut anak itu tidak punya warisan harta ketimbang tidak punya warisan iman. Jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu apa syarat iman itu? Nah, syarat iman yang pertama adalah yakin. Yakin. Kalau masalah yakin, siapa yang tidak yakin Allah yang ngatur sekalian alam? Siapa yang tidak yakin Allah yang menentukan semuanya? Bahkan tidak bergerak sesuatu apapun tanpa izin Allah. Yakin gitu. Lalu syarat yang kedua adalah nerima. Nah, dinerima ini yang kadang-kadang bermasalah. Dikasih Allah panas, mengeluh tak terima. Dikasih hujan, mengeluh tak terima. Yakin kita Allah yang ngatur. Tapi begitu diatur Allah, tak terima. Saya punya kawan, namanya si Udin.
Si Udin ini termasuk yang lama menikah dari kelompok kami. Jadi saya bilang, Din, kapan kau menikah? Ku tengok, sering kau jalan sama si Mince. Itulah bang, aku suka sama si Mince, tapi masalahnya mama aku tak suka pula sama si Mince. Ya, tapi kau cinta kali kau bilang sama si Mince, tak bisa kau hidup tanpa Mince itu. Sampai beberapa tahun kemudian berjumpa, dah gendong anak. Jadi saya tanya, alhamdulillah, ya, udah menikah kau? Udah. Anakmu ini? Iya bang. Jadi Mince, jadi juga kau nikah sama si Mince? Bukan si Mince istriku bang. Suka mamaku sama si Mince itu. Jadi sama siapa kau menikah? Sama si Beda. Yakin kau Beda istri kau? Ya yakin lah bang. Orang ijab kabul aku di hadapan ayahnya situ dia juga. Cuma tak yakin aku dia istriku. Tapi menerimanya kau dia jadi istri kau, itulah bang. Sampai sekarang 3 tahun udah kami menikah, belum bisa aku menerima. Inilah iman. Yakin, nerima. Yakin Allah yang mengatur semuanya. 40 tahun dikasih Allah sehat, baru 2 hari dikasih Allah sakit, tak terima awak. Sampai berkata, ya Allah, apalah dosaku? Apalah mesti awak yang dikasih Allah? Banyaknya orang tu yang tak ibadah, yang tak ini tak kau kasih, kau mesti akulah yang kau kasih. Tak terima. Itu syarat iman yang pertama. Yang kedua, iman itu punya rasa. Nah, baru kisah iman aja gitu. Iman itu punya rasa. Yang pertama, rasa iman itu adalah bangga. Yang kedua, rasa iman itu adalah malu. Dari 245 juta penduduk Indonesia, 70% atau 65% beragama Islam. Kita yang masuk dari yang 65%. Dari satu sisi kita bangga. Bangga. Rumah saya dilangkat, Pak. Pas tekongan, rumah kami sebelah kiri. Di depan tekongan tu ada parit agak dalam, lumpur semua, air udah habis. Anak muda asal lewat naik kereta masuk ke dalam parit. Naik sepeda pun masuk ke dalam parit. Lalu ada juga si Udin juga kasus. Naik kereta dia kencang kali masuk ke dalam parit. Saya bilang, Din, kenapa kau bisa masuk sini? Semana bang, ya payah aku nyeritakannya. Tapi karena udah abang tanya, aku ceritakanlah. Apa yang menyebabkan kau masuk dalam parit ini? Kau bisa tekongan, kau tengok jalan, tengok malah masuk sini. Adik abang lah. Adik abang tu kan bunga desa bang. Di kampung ni paling cantik adik abang. Asal laki-laki lewat, nggak ada yang nengok jalan bang, nengok ke rumah abang. Mana tahu adik abang tu biasanya duduk dekat pintu tu. Tak ada yang nengok jalan, makanya masuk ke situ. Sukanya kau sama adikku, Din? Sukalah bang, terus terang bang, suka kali. Kalau suka kau lamar adikku. Ku izinkan kau melamar adikku, karena aku tengok kau pun tak banyak masalah kau di kampung ni. Bagus kau anaknya. Gini masalahnya bang. Apa masalah? Duitku nggak ada. Tapi kau cinta, ya masalah cinta beda sama duit. Dah gini aja. Kau ke rumah, duitku kasih. Di bulan depan kau lamar adikku, uang aku yang nyiapkan. Dari satu sisi si Udin ini bangga. Bangga. Dari 30 anak lajang di kampung tu si Udin yang saya pilih untuk melamar anak adik saya. Bangga. Cuman masalahnya pas melamar Udin, petentengan pakai jas, saya pun enggak ditegurnya. Enggak malu. Kita dari satu sisi jadi orang beriman ini bangga. Banyak orang dikasih iman bangga jadi orang Islam. Cuman masalahnya kadang-kadang tak malu. Disuruh sholat tak mau, suruh ibadah tak mau. Kan gak malu.
Udah dipilih dari 245 juta penduduk Indonesia, dipilih dia menjadi orang Islam. Bangga dia jadi orang Islam. Rupanya tidak malu. Ibadah waktu azan cuek. Ramadan kan berkesannya 1 hari 2 hari. Hari ketiga dah mulai KP itu buka puasa bersama, entah puasa entah tidak, maghrib pun entah di mana. Sampai-sampai maaf ini, makan siang di Kentucky, makan siang di apa, wanita-wanita yang pakai hijab sudah biasa rasanya. Seharusnya kita kan malu nih, malu. Makanya rasa iman yang kedua adalah bangga dan malu. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari imannya aja masalah enggak iman awaknya. Lalu yang kedua, langkah yang kedua sampai ke ridho itu adalah tobat. Tobat ini kenapa perlu? Karena setelah iman, kenapa harus tobat? Tobat ini pangkalnya ibadah. Sebelum apapun ibadah dikerjakan, tobatlah dulu. Sampai-sampai sehabis kita berwudu, doa yang kita baca itu kan doa tobat. Allahumma ja'alna minat tawabin. Minta tobat kita dulu kepada Allah. Amal belum dibuat, ibadah belum dikerjakan. Tobat ini pangkal ibadah. Makanya orang yang masih menyimpan dosa dalam dirinya, berat untuk ibadah. Berat. Pertama, berat jasadnya untuk ibadah. Yang kedua, waktu yang Allah kasih dalam kehidupannya habis sia-sia. Habis putaran pagi sampai sore, sore sampai subuh. Begitu aja habis waktu itu, tak bermanfaat. Allah kasih memang waktunya itu tak bermanfaat, habis sia-sia. Yang ketiga, Allah hadirkan cita-cita maksiat dalam pikirannya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, lalu tobat ini beda sama jerah. Ada yang jerah, ada yang tobat. Cuman kita kadang-kadang asal nampak orang pakai lobe, pakai sarung, nggak pernah pakai baju koko, langsunglah kita bilang wah itu udah tobat. Kalau mau nengok yang tobat bagus tuh kan yang udah ninggal. Kadang-kadang nggak pernah pakai bagus, begitu ninggal bagus sekali pakaiannya. Dipakein lobe, dipakein selendang lagi tutup. Kawannya satu profesi takjiah pun bingung, ya udah tobatnya kau nih, kan udah tobat dah ninggal. Lalu yang ketiga, syarat mendapatkan ridho itu adalah amal. Nah, menambah amal. Iman, tobat, amal. Amal yang kita kerjakan selama ini banyak kita berpedoman kepada banyak, mesti banyak. Tapi ketika hati itu sudah bersih, amal yang kita kerjakan itu pengennya itu bukan cuma banyak, tapi diterima Allah. Tidaklah dikatakan amal itu banyak kalau tak diterima Allah, dan tidaklah amal yang sedikit itu dikatakan tidak ada apabila diterima oleh Allah. Kunci supaya diterima Allah, pertama niat yang lurus, yang kedua adalah hadir hati, yang ketiga adalah hindarkan dari ujub dan riya. Berterimalah amal. Cuma namanya hadir hati, hindarkan diri dari ujub dan riya, ini yang susah. Makanya yang ketiga langkah untuk mendapatkan ridho adalah amal. Nah, mau bulan suci Ramadan, bulan Rajab ini dah mulailah kita. Bulan Rajab, bulan Sya'ban kita mulai cicil amal. Kita lebihkan dari yang lainnya. Orang yang menuju ridho menambahi amalnya, amalan-amalan sunnah ditambahnya, amalan wajib dibersihkannya hati. Lalu yang keempat, langkah yang keempat adalah takwa. Apa takwa itu? Takwa itu memelihara diri. Saya tak luas membahas takwa, cuman begini mencontohkan. Takwa itu tidak akan sampai kalau iman belum ada. Iman itu percaya. Cerita iman, cerita percaya. Cerita tobat, cerita takut.
Cerita takwa, cerita memelihara. Iman, tobat, takwa. Iman, amal, takwa. Orang yang beramal ini kan orang yang takut. Orang yang tobat dia orang yang takut. Dah takut dia kepada kesalahannya, tobat. Ibu pakai payung, hari hujan menuju masjid. Kalau saya tanya, kenapalah ibu pakai payung? Apa yang menyebabkan ibu pakai payung? Kalau ibu jawab, karena aku yakin Ustaz, kena hujan itu bisa basah. Ini jawaban iman. Ini jawaban iman. Tapi saya yakin bukan itu yang menyebabkan ibu pakai payung. Kenapa ibu pakai payung? Karena takut basah. Setelah menempel keyakinan bahwa kena hujan itu basah. Cuman berapa banyak orang yang hari hujan naik sepeda motor, tidak pakai mantel, tidak pakai payung. Apa dia tak yakin kalau kena hujan itu basah? Yakin. Cuman masalahnya apa? Tidak takut. Tidak takut. Kenapa orang tak beriman? Apa dia tak beramal? Apa dia tak yakin Allah punya neraka? Allah punya. Masalahnya satu, tak takut. Sehingga tidak takwa. Takwa itu memelihara diri supaya tidak kena hujan. Ibu pakai payung, tapi intinya karena takut basah sehingga terpelihara diri dari hujan pakai payung, sampailah dia mengantarkan kepada takwa. Takwa inilah yang memelihara diri awak supaya jangan bersalahan. Nah, itu yang keempat. Bermasalah tidak takwa kita kepada Allah? Nantilah kita periksa satu-satu dari hati kita. Lalu yang kelima, langkah yang selanjutnya adalah furqan. Furqan itu apa? Furqan itu adalah insting yang membedakan baik dan buruk. Furqan. Ada nenek-nenek kita di kampung, tidak sekolah, mengaji pun jarang. Hanya sekedar, kenapa? Tak sampai guru juga ke sana, pendidikan jauh. Tapi kenapa orangnya baik? Mereka hukum yang dijunjung itu cuma satu. Hukum Al-Quran ini tak berapa paham dia, tapi ada hukum yang dipegang mereka yang lebih ditakuti daripada haram, namanya pantang. Pantang ini kan nggak masuk di hadis, tak masuk di Quran. Tapi kalau udah bilang pantang, takutnya satu kampung. Jangan keluar maghrib, apa rupanya? Pantang. Ada hadisnya, dia macam mulut kau, pokoknya pantang. Pantang ini tak masuk kemana-mana. Sama membungkukkan badan, berjalan. Itu kan adab. Adab, tak masuk di hadis. Di Quran itu cuma hormatilah yang tua. Berjalanlah kau sopan. Kalau ada yang tua kau berjalan di belakang. Kalau berselisih engkau hanya menundukkan. Kita sampai mengapakan tangan. Ini kan adab yang mengajari. Adab. Nah, furqan menghadirkan adab yang tinggi. Makanya ada nenek-nenek di kampung tak pala ngaji, tak sekolah, tapi bagus bahasanya, bagus adabnya. Itulah furqan tinggi. Insting. Masa aja pun instingnya tinggi, beda sama orang. Saya punya nenek di Langkat tuh, nenek salah masak. Orang Melayu nih kalau masak yang campak aja nih, garam campak, cabai campak, merica main campak, tapi rasanya enak Pak. Istri saya main timbang masak, ditimbang tapi ndak pas. Inilah insting. Dia sudah instingnya itu sampai. Ini kalau aku buat begini, bahaya aku akhirat. Masuk dalam kubur nanti dimiringkan jenazahku, diganjal 2 bantal, lalu dibuka kain kafanku, dihadapkan ke kiblat, diciumkan hidung ke tanah. Datang 9 papan menimpah badan ini sampai ngepres ke bahu, rapat disusun orang, ditimpah pakai tanah. Sambil tanah ditimbun, air sudah mulai keluar dari dalam. Ini kalau tak kusiapkan, ngeri, bahaya akhiratnya. Itulah insting. Sampai insting itu kepada akalnya. Makanya ketika orang sampai ke furqan, jauh terhindar dari sifat-sifat salah. Kenapa yang banyak bersalahan? Instingnya tak sampai ke sana berpikir. Sifat akhirat itu kan ngeri kali akhirat ini. Mati biasa, akhirat ini ngerinya tidak tanggung. Begitu masuk kita ke dalam kubur,
perjalanan akhirat inilah, sifat akhirat ini kekal selama-lamanya. Terus kita berjalan di akhirat, berjalan kita dikubur berapa lama, masuk ke barzah, masuk ke mahsyar, di mahsyar nanti berapa lama, sampailah ke mizan, sampai ke sirat, masuklah proses dua jalan, ke kanan ke surga, ke kiri ke neraka. Ya Allah, dah balik lagi. Nah, insting yang furqan yang tinggi, terpikir dia jauh sampai ke sana, terpikir. Makanya apa yang mau dibuat dia bahaya, bahaya, bahaya. Itu aja. Tak sekolahnya tak tinggi, Pak, tak tinggi, tapi instingnya sampai. Itulah furqan. Lalu apa lagi? Yang keenam, langkah yang keenam untuk sampai ke ridho adalah Islam. Islam itu apa? Islam itu berserah diri, nyerah. Kenapa aku berat ibadah? Berarti belum nyerah. Kenapa berat sama peraturan Allah? Berarti belum nyerah. Saya dulu tinggal di Secanggang, Kabupaten Langkat, ujung Pak, Secanggang, dekat laut. Sekolah itu kalau mau dapat sekolah sanawiyah itu harus ke kota Setabat. Dayung sepeda itu hampir 2 jam, dayung sepeda. Makanya kami dimasukkan pesantren, karena pesantrenlah sekolah paling murah saat itu. Makannya ala kadar, mandinya nimba, nyuci sendiri. Di pesantren saya tidak suka, sedikit pun saya tidak suka. Makanya saya membangkang. Peraturan apapun yang dibikin kiai sama pesantren saya lawan. Niat saya satu, supaya saya dipecat. Kalau saya dipecat, saya balik ke rumah, tidak sekolah pesantren kan. Rupanya kiai tidak mecat, Pak. Kayak manapun saya buat, tidak dipecat sama kiai. Cuma diantarnya pulang. Ngomong dia sama ayah saya, aku tak sanggup mendidik anakmu di pesantren karena anakmu tidak pernah patuh peraturan pesantren. Aku antar balik. Sampai rumah, ya kalau begitu tidak apa-apa Pak Kiai, kata ayah. Biar nanti di rumah aku ajari peraturan pesantren. Sampai rumah, wah aman nih, saya pikir aman dipulangkan. Sampai rumah dibuat peraturan sama ayah. Pagi jam 4:30 sudah bangun. Habis itu timba air, ngisi bak untuk adik-adik mandi sama wudhu semua. Habis dari situ ke ladang, sarapan pun di ladang. Sampai jam 11:30 Pak, gosong belakang saya. Siang saya harus jaga kambing sama ngarit rumput untuk lembu. Malam mereksa padi lagi ke ladang, ada yang kena air masuk atau enggak gitu. Saya berpikir ini lebih berat daripada pesantren. Hajab saya kalau di rumah nih. Saya bilang sama ayah, ya balikkanlah aku ke pesantren. Balikkan ke pesantren. Sampai pesantren kiai nanya, kenapa diantar lagi? Dia pengen masuk pesantren. Saya jumpai kiai, Pak Kiai, aku nyerah. Pokoknya sekarang aku serahkanlah diriku di pesantren ini, apapun peraturannya aku mau. Nah, begitu sudah nyerah, balik ke pesantren, apapun pesantren punya peraturan, ringan saya kerjakan. Kenapa? Udah nyerah, mau ngelawan pun tak bisa lagi. Balik tambah parah. Begitulah kita, Islam kalau sudah nyerah kita masuk dengan Islam ini, apapun peraturan Islam ini ringan. Kenapa ada orang berat kali dengan peraturan Islam? Karena dia belum nyerah dengan Islamnya. Islam ini kan berserah diri, belum nyerah dia. Sehingga banyak dia yang tak masuk dalam logika dia. Kenapalah zakat tuh harus dibayar? Pergi aku pagi belum nampak matahari, pulang udah hilang matahari. Begitu dapat penghasilan, enak aja aku harus bayar zakat. Tidak cocok ini, tidak cocok. Tidak cocok ini. Tapi karena kita sudah nyerah, sudah Islam dan berserah, nyerah kita, ringan kita mengeluarkan itu, ringan. Lalu yang ketujuh, syarat anak tangga untuk sampai kepada ridho adalah syukur. Syukur ini pandai memanfaatkan. Dikasih waktu kita manfaatkan waktu yang ada ini.
Nabi Musa dulu pernah jalan di kuburan malam-malam. Waktu jalan di kuburan, dia dengar suara perempuan nangis. Nabi Musa berhenti. Beda Nabi Musa sama kita tipis saja. Lewat kuburan malam, Nabi Musa dengar suara perempuan nangis, berhenti. Kalau kita lari, berhenti Nabi Musa. Dicarinya sumber suara itu, nampak ada ibu-ibu nangis di nisan kuburan, di kuburan. Lalu hampir sama Nabi Musa. Wahai bunda, apa yang membuat engkau menangis? Anakku meninggal dunia, wahai Nabi Musa. Kenapa engkau sedih? Aku baru sebentar tinggal dengan anakku. Berapa umur anakmu waktu meninggal dunia? 70 tahun. 70 tahun. Nanti ada Nabi akhir zaman yang punya usia, dan usia umatnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Diam ibu ini dari menangis, ditatapnya Nabi Musa lalu berkata, kasihan kali lah mereka ya Musa. Umur mereka itu sangat pendek. Bagaimana mereka mendapatkan kebahagiaan akhirat? Bagaimana cara mereka mensyukuri waktu? Bagaimana cara mereka memanfaatkan waktu? Waktu kita pendek, Pak. Balik 15 tahun. 15 tahun barulah perintah amal. Dicatatlah kebaikan itu, dicatatlah keburukan. Di waktu yang singkat itu masih membuat keburukan, amal aja pun belum banyak yang tercatat. Makanya salah satu anak tangga mencapai ridho adalah syukur, pandai memanfaatkan. Lalu yang ke-8, anak tangganya adalah hidayah. Hidayah petunjuk atau kepahaman. Nah, ternyata hidayah ini jauh di atas tobat. Kita asal nampak aja orang berubah sedikit, udah dapat hidayah, udah dapat hidayah, udah dapat hidayah. Rupanya hidayah ini di atas Islam, di atas Furqan, di atas syukur lagi, di atas takwa. Hidayah ini petunjuk, kepahaman. Ada orang Islam tak paham, ada. Tapi orang yang dapat hidayah, paham dia. Paham. Orang yang belum dapat hidayah, walaupun Islam, tapi tak paham. Apa maunya Allah tak paham. Begitu dapat hidayah, paham dia maunya Allah. Ini kalau kebuat gini Allah marah, kalau kebuat gini Allah senang. Paham dia. Itulah hidayah. Lalu yang ke-9, dihapuskan kesalahan. Apa bedanya tobat Ustadz sama dihapus kesalahan? Ada enggak Pak orang yang tak mau dihapus kesalahan? Banyak. Macam mana Allah mau menghapus kesalahannya, orang dia pun tak dihapusnya kesalahan. Saya tinggal di Jalan Syekh Asahan, pesantren modern Usman Syarif. Di situ kan campur kita sama warga dekat Pajak Pagi Tanjung Rejo. Ada juga sudah bapak-bapak rajin mabuk-mabuk. Jangan gitar, jangan mabuk-mabuk. Mabuk kalian ini belum ada apa-apanya, nggak usah dianggar-anggarkan, nggak usah sombong-sombong. Uak dulu kalau mabuk biar kau tahu. 3 hari 3 malam, mana pakai botol gitu, pakai teko besar kami kalau mabuk. Ini kan dia yang nggak menghapus kesalahannya. Dia yang ceritakan kesalahannya. Macam mana Allah mau ngapus salahnya, orang dia pun tak ngapus. Tahu belum ada apa-apanya. Walau uak dulu, maksiat apa yang nggak uak buat. Kan dia tak ngapus, tak menghapus. Makanya di bulan Ramadan ada satu doa yang sering kita baca. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, ampunkanlah kesalahan kami. Apa beda maaf sama ampun? Bapak nulis surat untuk saya, ngirim surat, tapi ditulis pakai mesin tik. Mesin tik ini Bapak tulis, begitu nulis nama saya salah. Salah, Bapak tipu, ketik balik, benar, lipat surat, kirim sampai saya. Begitu kirim sampai rumah saya baca surat, senyum saya. Karena di nama saya ada bekas setipu. Saya tahu Bapak pernah salah menulis nama saya. Bulan depan Bapak ngirim surat lagi sama saya, tapi ngetiknya pakai komputer. Pas nulis nama saya salah juga, tapi namanya pakai komputer lebih canggih, cukup di delete, ditulis balik, lipat, kirim sampai ke rumah saya.
Saya baca surat itu 1000 kali pun saya tak akan pernah tahu kalau bapak pernah salah menulis nama saya. Tak ada bekas. Begitulah afun. Ketika sudah diampunkan Allah, dihapus Allah dari diri kita kesalahan itu, dan dihapus Allah dari hati orang lain, ingatan orang lain kesalahan kita itu. Ada orang yang masa lalunya itu kelam, tapi orang tak mengungkitnya, Pak, karena dia tak pernah ngungkit. Dihapusnya, dipendamnya semua masa lalu itu, diampunkan Allah sehingga tak teringat lagi orang sama itu. Sahabat Umar bin Khattab, masa jahiliyahnya kan termasuk yang sering masyhur diceritakan. Tapi begitu Umar bin Khattab masuk Islam, ikut kepada Rasul, memang dia mohon ampun betul kepada Allah. Setiap melihat kesalahan menetes air matanya, dihadapkan wajahnya ke dinding, Allah tutup kesalahannya. Bahkan di hati kafir-kafir Quraisy itu tak mengungkit lagi cerita Umar bin Khattab. Awak macam mana mau menghapus kesalahan? Awak yang nyeritakan kesalahan kita. Itu yang ke-9. Yang ke-10, diampunkan dosa. Apa rupanya diampunkan dosa? Orang yang sudah diampunkan dosanya, nampak cirinya itu adalah hidup itu penuh pertimbangan. Penuh pertimbangan. Sama, bapak sudah pakaian biasa sama pakaian yang sudah bersih. Pakaian ketika kita sudah bersih, mau duduk dimanapun kita penuh pertimbangan. Ini kotor enggak kalau aku duduk ini? Ini lengket enggak kalau aku duduk ini nih? Tapi begitu kita pakai biasa, pakai yang biasa, duduk dimanapun suka hati. Karena tidak ada pertimbangan kita tentang pakaian yang kita pakai. Begitu sudah sampai diampunkan dosa, nah kita sudah mulai penuh pertimbangan. Ini kalau aku buat ngotorin nggak nih? Ini kalau aku gini kan kotor enggak nih? Penuh pertimbangan. Hidupnya itu penuh pertimbangan. Lalu yang ke-11, dirahmati. Apa dirahmati itu? Dirahmati itu orang yang dirahmati dia lebih teratur. Sifatnya itu teratur. Teratur. Nah, ibadahnya teratur. Akhlaknya teratur, tindakannya teratur. Itu orang yang mendapatkan rahmat. Inna rahmatallahu qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu amat dekat dengan orang yang mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Pokoknya orang yang mendapatkan rahmat Allah itu ada aja kebaikan yang dibuatnya, teratur hidupnya, teratur. Ingatannya itu teratur ibadah. Jam segini, zuhur jam 12:30, jam 12:15 sudah siap-siap. Dan diaturnya di posisi. Sama kita Pak kalau naik kendaraan. Ketika kita mau masuk ke kanan, masuk kiri, itu kira-kira 15 meter sebelum sampai simpang, kita sudah mengarah, sudah mengatur. Sudah mengatur kita mau kemana. Nah, orang yang dirahmati Allah, dia teratur. Kalau ada nampak orang Islam tidak teratur, berarti belum sampai rahmat. Tidak teratur, ibadah tidak teratur. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak. Ini belum teratur nih. Belum teratur. Nah, rahmat, inna rahmatallahu qaribun minal muhsinin. Ciri orang yang mendapatkan rahmat, selalu ada kesempatan bagi dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini orang yang dapat rahmat. Selalu ada kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Teratur hidup tu pagi duha, malam tahajud. Ada waktu untuk baca Quran, ada waktu untuk pengajian. Diatur waktu itu, teratur hidup itu teratur. Lalu yang terakhir, ridho, ke-12. Setelah kita timbang-timbang, dari pertama iman, yang kedua tobat, yang ketiga amal, yang keempat takwa, kelima furqan, keenam Islam, ketujuh syukur, ke-8 hidayah, 9 dihapuskan kesalahan, yang ke-10 diampunkan dosa, yang ke-11 dirahmati, baru sampailah yang ke-12 diridhoi. Kira-kira awak renung-renunglah, pantaslah belum sampai aku ke ridha Allah. Banyak lagi langkah nih yang bermasalah.
Banyak yang bermasalah. Ada kadang-kadang disyukur, ada kadang-kadang ditobat, ada kadang-kadang ditakwa, ada kadang-kadang di Islam, ada kadang-kadang diampunkan kesalahan. Rupanya masih ada ini. Ketika pada Rasulullah sempurna, dari celah manapun tidak jumpa, sampailah pantaslah dan mendapatkan ridha Allah. Ketika sampai kesempurnaan itu, ridha Allah, Allah kasihkan, berikan. Nah, kita masih sangkut-sangkut, dapat rahmat pun jadilah, dapat syafaat pun jadilah. Tapi kita niatkan tetap jahadu, sungguh-sungguh. Lanah dia lana subulana, sungguh-sungguh. Ramadan ini kita buat yang 11 ini dengan baik. Imannya, taubatnya, syukurnya, Islamnya, takwanya, tambah amalnya, hapuskan dosanya, hapuskan kesalahannya. InsyaAllah ketika nanti sampai kepada akhir Ramadan, masuklah kita golongan orang-orang yang mendapatkan ridha Allah dengan gelar yang diizinkan Allah, la'allakum tattaqun, orang yang diberikan ketakwaan oleh Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya tidak tahu judulnya entah apa, cuman renungan hati kita. Langkah kita di mana yang bermasalah, masuk kita ke bengkel Ramadan. Disitulah masa kita memperbaiki masalah supaya tak bermasalah lanjut sampai kehidupan kita berikut-berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.